Namaku Abang. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Malam hari ini, aku akan menceritakan pengalaman seramku ketika bertemu makhluk halus saat melewati salah satu rumah di sekitaran Binong, Kiara Condong. Dan cerita ini terjadi kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Aku ingat sekali, siang itu hari Kamis, aku diberi kabar oleh pacarku bahwa hari itu dia akan pergi ke rumah temannya untuk memberikan kado karena temannya sedang berulang tahun. Pacarku memberitahu bahwa dia akan pergi ke rumah temannya itu pada malam hari, sekitar jam 7 malam. Rumah pacarku berada di sekitaran daerah Andir, sedangkan rumah temannya berada di sekitaran Binong, dan rumahku berada di daerah Cicahem. Ya, lumayan jauh sih dan harus bolak-balik juga. Karena saat itu aku sedang disibukkan dengan tugas skripsi, aku menawarkan untuk menjemputnya saja. Karena jika dilihat dari jarak rumahku menuju Binong tidak terlalu jauh. Jadi selesai acara, aku akan menjemput pacarku di rumah temannya itu. Dan dia pun setuju. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku masih terduduk di meja belajarku mengerjakan deadline skripsi. Dan kulihat saat itu jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Lantas aku bersiap-siap untuk menjemput pacarku. Sebelumnya aku memang sudah tahu rumah teman pacarku itu lokasinya di mana. Tepatnya berada di sekitaran sungai yang ada di daerah Binong. Sebelum pergi, pacarku memberi kabar dan memberitahuku nanti menjemputnya lewat jalan belakang, karena di depan gangnya sedang ada perbaikan jalan katanya. Aku pun mengiyakan dan segera berangkat setelah semuanya siap menggunakan mobilku. Tak lama kemudian, sampailah aku di sekitaran daerah rumah teman pacarku itu. Aku menggunakan mobil saat itu karena melihat cuaca sepertinya akan hujan. Sesampainya daerah sana, kuparkirkan mobilku di dekat pos ronda yang tak jauh dari rumah teman pacarku itu. Kulihat di pos ronda masih cukup ramai. Ada 3 bapak-bapak yang mungkin sedang meronda. Dan salah satunya bertanya padaku mau kemana. Aku pun menjawab mau ke rumah Laras. Itu nama teman pacarku. Lanjut bapak itu pun menawarkanku
apa mau diantar menuju rumah Laras. Aku lalu menolaknya, takut merepotkan. Gak usah Pak, saya bisa sendiri kok, udah hafal. Makasih ya Pak. Oh ya, paling nitip mobil aja Pak, parkir di situ. Makasih Pak. Aku lanjut berjalan ke rumah Laras, teman pacarku itu. Menuju ke rumah Laras, memang harus masuk ke gang yang tidak terlalu besar. Jalannya agak sedikit menjorok ke bawah. Jadi dari pos ronda, aku berjalan lagi turun, menuruni anak tangga yang cukup banyak. Hingga akhirnya terlihat sebuah sungai atau walungan yang dibatasi pembatas tembok yang tidak terlalu tinggi. Dari sana, rumah Laras teman pacarku itu tidak terlalu jauh. Namun aku harus menyusuri sungai dan beberapa rumah warga yang ada di sekitar sana. Ketika masuk ke sana, suasana sudah terlihat sangat sepi. Tidak terlihat satu orang pun yang berada di luar. Ya mungkin sudah malam juga pikirku. Jadi orang-orang sudah berada di rumahnya masing-masing. Kulewati satu persatu rumah yang ada di sana, sampai ketika melewati pemukiman warga yang lumayan padat dekat sungai itu, aku melewati salah satu rumah yang cukup menarik perhatianku. Rumah itu tidak terlalu besar, namun memiliki 2 tingkat. Yang menarik perhatianku saat itu adalah lampu di rumah itu yang sangat redup. Jauh berbeda dengan rumah-rumah lainnya yang terang. Hanya rumah itu yang menggunakan lampu kuning dengan watt kecil. Padahal rumahnya berlantai 2. Dalam hati aku sempat berpikir, kenapa ya rumah itu? Di saat beberapa rumah sekitarnya sudah menggunakan lampu neon, dia masih menggunakan lampu dengan watt yang kecil, hingga terkesan gelap dan temaram. Udah 2020 masih ada aja yang pakai lampu kayak gitu. Nggak ada modal apa gimana sih? Aku perhatikan rumah itu. Kulihat di sampingnya ada kebun yang mungkin milik pemilik rumah. Tidak terlalu luas, namun cukup untuk menanam beberapa jenis tanaman dan sayuran, dan disekat oleh pagar kayu. Ketika aku sedang melihat-lihat sambil berjalan perlahan melewati rumah itu, dari sela-sela pagar kayu yang menghalangi rumah itu, aku melihat seorang kakek-kakek yang sedang mencangkul di kebun itu, ditemani seorang anak kecil perempuan yang sedang duduk di kursi kayu yang ada di sana. Kakek itu pun melihat keberadaanku dan tersenyum padaku seakan menyapa. Aku pun membalasnya. "Punten, Mbah." "Permisi," ucapku.
Kakek itu pun membalasnya dengan senyuman dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Mangga, Jang." Memberi kode aku diperbolehkan untuk lewat. Sedikit rasa iba muncul saat itu. Entah kenapa, sudah malam, namun kakek itu masih berkebun. Kasihan. Aku pun melanjutkan langkahku. Dan belum jauh aku meninggalkan kebun itu, samar aku mendengar ada suara orang yang memanggilku. Suara seorang pria. Dari suaranya sih sepertinya kakek-kakek. Apa kakek yang tadi ya yang memanggil aku? Gitu pikirku dalam hati. Lama-kelamaan suaranya makin terdengar jelas dari arah belakangku. Lantas aku pun langsung menoleh ke arah belakang. Dan ketika kulihat kakek itu terlihat memanggil-manggilku sambil memberikan isyarat tangan padaku. Dia melambai-lambaikan tangannya seakan-akan menyuruhku untuk mendekat, menghampirinya. Melihat itu karena belum terlalu jauh, aku pun berbalik untuk menghampiri kakek itu. Mungkin dia butuh pertolongan. Dan ketika aku masuk ke dalam kebun itu, aku tidak hanya melihat kakek dan anak perempuan itu saja. Namun kali ini aku juga melihat seorang nenek-nenek yang sedang duduk jongkok, menutupi sebagian badan dari anak perempuan yang sekarang sedang berbaring di kursi kayu panjang itu. Mungkin istri dari kakek yang memanggilku. Aku lantas bertanya pada kakek itu, ada apa, Bah? Ada yang bisa dibantu? Tanya aku pada kakek. Dan dia menjawab, minta tolong untuk membawa cucunya ke rumah sakit. Kulihat anak perempuan itu mungkin cucunya yang terbaring dan sedang coba diurus oleh nenek dari anak perempuan itu mungkin. Gitu ya. Namun belum sempat aku jawab, kakek itu tiba-tiba, ada yang meneleponku. Ternyata itu telepon dari pacarku. Bentar ya, Bah, ada telepon dulu. Bentar, tunggu ya. Refleks aku pun minta izin untuk mengangkat teleponnya sambil memberitahu pacarku bahwa
ada yang minta bantuan untuk diantarkan ke rumah sakit. Aku mengambil handphone di saku celanaku dan mulai berjalan menjauh sedikit, ya meninggalkan mereka. Ya, halo Yan. Jelas pacarku bertanya padaku di mana, dengan nada yang sedikit sinis karena mungkin dia sudah menunggu cukup lama. Ini udah nyampe sih, lagi jalan ke rumah Laras. Tapi ini di tengah jalan ada kakek-kakek yang di rumahnya ada kebun itu minta tolong cucunya diantar ke rumah sakit. Soalnya sakit yang katanya. Halo? Halo yang? Sempat tidak ada jawaban dari pacarku. Sampai teleponnya diambil alih oleh Laras yang bilang di sekitaran daerah rumahnya tidak ada kakek-kakek yang tinggal. Aneh. Ada kok. Ini baru aja tadi ngobrol. Sekarang lagi ada di belakang. Sini aja kalau nggak percaya. Ikut bantuin, kita anterin dulu, mau nggak? Namun Laras terus meyakinkan padaku bahwa tidak ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang tinggal di sekitar rumahnya itu. Aneh. Refleks aku pun langsung menengok ke arah kakek tadi. Dan ketika kau lihat, astaga, aku terkejut ketika aku berbalik. Kulihat anak kecil yang tadi duduk di kursi itu tiba-tiba berlari dan meloncat ke arah sungai. Hai! Refleks aku pun langsung berlari dan mengecek ke arah sungai itu. Sangat jelas sekali terlihat anak kecil yang tadi kulihat tiba-tiba melompat ke arah sungai. Ketika aku cari ke arah sungai, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kondisi malam itu yang sudah gelap dan kurang penerangan. Tolong! Aku terus berteriak minta tolong. Aku pun berlari kembali menghampiri kakek itu. Dia terlihat tertunduk, lesu mempelang kakiku, seperti dia sedang menangis. Bah, itu kenapa, Bah? Kakek itu terus menangis sambil meminta tolong kepadaku. Suara kakek meminta tolong padaku itu tiba-tiba semakin lama semakin parau dan suaranya berubah menjadi suara seorang perempuan. Dan ketika aku berkedip, astaga! Yang semula kulihat seorang kakek-kakek kini berubah menjadi seorang perempuan tua yang sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot. Kulit mukanya terlihat sangat keriput dan dia menyeringai
seakan tersenyum kepadaku. Kontan aku berlari, dan ketika kau balikan badan, aku terjatuh. Dan kini, ketika ku lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Buru-buru aku berlari ke pos ronda yang ada di depan sana. Sampai di pos ronda, untungnya masih ada bapak-bapak yang sebelumnya kulihat. Bapak itu kaget melihatku lari ketakutan. Aku pun ditenangkan oleh bapak itu, dan kemudian dibawa masuk ke dalam pos ronda. Bapak itu salah satunya sepertinya sudah tahu apa yang kualami. Katanya, aku pasti lewat kebun Abah yang ada di sana. Aku hanya terdiam, tidak bercerita banyak pada bapak itu. Dan akhirnya aku pun minta tolong untuk diantarkan ke rumah teman pacarku untuk menjemput pacarku. Dan syukurlah bapak itu mau mengantarku. Setelah kejadian itu, keesokan harinya aku jatuh sakit, demam tinggi, dan Laras menjengukku. Dia lalu menceritakan ada sebuah rumah yang kebunnya itu sudah lama kosong. Namun kejadian naas terjadi. Katanya saat kakeknya berkebun, cucu perempuannya itu terjatuh ke sungai karena mungkin tidak terawasi. Melihat cucunya terjatuh, kakek dan nenek itu berteriak histeris dan mengalami shock dan trauma yang berat karena kehilangan cucunya. Konon, katanya mereka diketahui meninggal di atas tempat tidurnya sambil memegang foto cucunya itu.